Selamat malam, nama saya Taufik Rahman, mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen. Ini saya memaparkan ekonomi mikro yang berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan penjualan tabung gas LPG 3 kilo per 1 Februari 2025 tidak dapat lagi dilakukan di tingkat pengecer, sehingga masyarakat yang ingin membeli LPG harus ke pangkalan yang berada di berbagai daerah yang sudah terdaftar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota LPG 3 kilo maupun pemangkasan subsidi. Hal ini disampaikan menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait ketersediaan gas melon bersubsidi. Tujuan kebijakan ada indikasi penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana sekelompok orang membeli LPG dalam jumlah besar dengan cara yang tidak wajar dan memainkan harga di tingkat pengecer. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerapkan regulasi baru yang mengharuskan pembelian LPG dilakukan di pangkalan resmi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol terhadap distribusi serta memastikan harga yang wajar bagi masyarakat. Dampak ekonomi mikro, dampak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan menjadi sulit untuk mendapatkan LPG subsidi karena harus ke pangkalan yang disediakan mayoritas di perkotaan. Tingginya biaya transportasi, jauhnya jangkauan dalam mendapatkan gas LPG 3 kilo berpengaruh terhadap kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang. Hal ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa tingkat konsumen. Dampaknya lebih terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli, kenaikan harga barang dan jasa mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi sekelompok masyarakat miskin dan rentan. Mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pokok. Inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat mendorong inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro dan mikro. Perubahan pola konsumsi, masyarakat mungkin mengubah pola pemakaian gas sebagai respons terhadap kebijakan distribusi LPG. Mereka mungkin mengurangi frekuensi dengan beralih ke kompor listrik dan kompor minyak. Dampaknya umum, UMKM yang bergantung pada LPG sangat berdampak terhadap penggunaan yang terbatas sehingga usaha berdampak penurunan ke depannya. Kebijakan distribusi LPG melalui agen merupakan kebijakan yang kompleks dan multi-efek. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki efisiensi anggaran dan mendorong efisiensi energi, dampaknya terhadap masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan perlu dipertimbangkan secara serius. Pemerintah perlu merancang program-program perlindungan sosial yang efektif untuk meredam dampak negatif kebijakan terhadap kelompok masyarakat tersebut. Evaluasi komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuan tanpa menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan yang merugikan. Final, kebijakan distribusi LPG melalui agen memiliki dampak mikroekonomi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah penghematan APBN dan potensi peningkatan efisiensi energi. Namun dampak negatifnya meliputi kenaikan harga barang dan jasa, penurunan biaya beli masyarakat, inflasi, dan dampak negatif pada UMKM. Evaluasi yang berkelanjutan dan program perlindungan sosial yang tepat sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif kebijakan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Selamat malam.